Masuk minggu ke-7 pada budidaya bawang daun yang kita review atau upload dari awal pengolahan lahannya. Nah, ini titiknya. Nah, sampai di sini terlihat jelas. Bawang daun yang dibudidayakan terlihat jelas sehatnya, terlihat jelas tercukupi pupuknya, dan terlihat jelas sudah untuk segera kita tindak lanjut untuk pembersihan gulma kembali. Nah, sudah terlihat gulma-gulma sudah mulai tumbuh kembali. Itu tandanya kita sudah harus memikirkan dan mempersiapkan untuk pembersihannya kembali. Nah, terlihat ini pupuk NPK SP46 dan NPK Lowing yang kita aplikasikan beberapa hari sebelumnya. Masih terdapat di sekitar perakaran, jadi belum larut sempurna karena masih beberapa hari. Nah, dalam beberapa video saya dan sampai sekarang saya selalu menegaskan tentang awasi, cermati, dan kenali. Kenapa? Karena akan sangat berdampak pada apa yang akan kita lakukan terhadap tindakan yang diberlakukan. Seperti, nah, manfaat positif dari awasi dan kenali seperti sekarang. Saya mendapat satu koloni telur. Jelas, bukan satu kumpulan atau apa, tapi ini disebutnya koloni. Nah, untuk mengatasi ulat seperti ini atau koloni telur seperti ini, sebelum kita menetas, nah, kita harus tindak secara tepat. Nah, adapun obat pestisida yang kita pakai, saya akan memakai golongan metomil. Nah, metomil tujuannya adalah untuk memandulkan si sel telur ini. Jadi mandul, dia tidak akan menetas. Jadi istilahnya burung atau tidak jadi anakan. Ini koloni. Satu koloni ini bisa beratus bahkan beribu. Yang kedua, terdapat larva seperti ini nih. Nah, ini jelas, ini larva. Ini inseknya kurang ampuh. Nah, kenapa? Seperti yang saya katakan bahwa di sini terdapat sumber air atau sungai, pasti. Yang kedua, ada pohon tanaman cabai di mana liromija pasti terdapat. Nah, mereka menelurkan larva-larvanya di sini. Pasti itu. Tenang, kita bisa hadapi. Rileks, yang penting kita rajin-rajin kontrol. Kemungkinan masih banyak koloni telur-telur seperti ini di sekitar budidaya bawang daun yang saya terapkan. Nanti kita akan basmi dengan insektisida. Nah, di sini saya juga sedang mengaplikasikan pestisida antara fungisida dan insektisida. Ya, sebagai pengaplikasian pestisida rutinan lah. Setiap minggu kita rutin, itu maksimalnya. Namun bisa disesuaikan dengan cuaca yang terdapat di lahan masing-masing. Nah, seperti sekarang hujannya tidak terlalu lebat, tapi saya memakai atau mengaplikasikan 1 minggu sekali. Nah, dan hasilnya seperti ini. Ini pengaruh perekat, hijau muda, sedangkan yang belum disemprot cenderung lebih hijau tua. Nah, itu pengaruh perekat. Jadi si pestisida yang kita pakai merekat, nempel. Adapun pestisida yang saya pakai adalah sebagai berikut. Ini adalah sungai yang saya barusan sebutkan. Nah, saya tidak memakai air bersih lagi karena dipakai oleh pembangunan. Jadi saya mengalah. Tadinya saya mau pakai yang di sana. Yang di sana hanya saja dipakai untuk pengecoran. Jadi saya pakai air sungai saja. Tak apa-apalah kali-kali. Nah, untuk kontaknya saya masih di golongan Mancozeb. Cuma mereknya Mankobat.
sifatnya protektif, kandungannya 82%, punyanya PT Santani Agro Perkasa. Nah, perekatnya biasa hadestik, punyanya Doping Tani, tapi di sini belum ke sana. Untuk sistemiknya masih di asam fosfit dan metalaksil yang kita review pengoplosannya dan manfaatnya. Nah, di sini inseknya masih untuk Mamectin benjoat. Nah, ini Mamectin benjoat dan Lepuron. Saya memakai 2 bahan aktif untuk tadi membasmi koloni telur, tapi akan lebih efektif lagi kalau memakai metomil. Nah, tapi kita coba dulu pakai ini. Nah, di sini saya memakai ini nih, Doping Tani, Neodoping, punyanya PPL Kecamatan Kertasari. Dosisnya 3-4 tutup per tangki. Nah, karena dalam setiap pengaplikasian pestisida harus dibarengi dengan kontak dan sistemik supaya seimbang. Jadi pencegahan dan pengobatan dari luar dan dari dalam. Seperti itulah kira-kira. Untuk dosisnya sendiri saya memakai untuk kontaknya yaitu golongan mancozeb 1-2 sendok makan. Nah, sedang mau diaplikasikan. Bentar. Kita biarkan dulu dia pergi supaya tidak berisik. Saya ulangi, untuk fungisida kontaknya yaitu golongan mancozeb saya memakai 1-2 bahkan bisa 3 sendok untuk golongan kontaknya yaitu mancozeb. Sedangkan sistemiknya yaitu antara larutan asam fosfit dan metalaksil saya memakai 1-2 tutup, itu cukup. Nah, untuk insektisidanya saya memakai 20 mili atau benar 20 mililiter lah, bukan 20 mili. Iya benar 20 mili. 20 mili per tangki yang saya pakai atau kurang lebih 18 liter sampai 20 liter air. Nah, untuk dopingnya sendiri saya sudah katakan tadi sampai kira-kira 3-4 tutup. Kira-kira seperti itulah. Nah, langsung diaplikasikan. Nah, untuk lebih detailnya nantilah saya bikin video lagi. Saya mau lanjut bekerja karena saya sedang terburu-buru. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.